Mazmur 91 dan Pentakosta yang ketiga. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama memperkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Sekali lagi shalom saudara. Shalom. Shalom. Boleh katakan kanan kirinya, mari rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Puji Tuhan. Semua bersuka cita, amin. Amin. Amin, karena Tuhan Yesus mati, bangkit dan hari naik ke surga. Katakan amin. 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 Puji Tuhan. Kita sama-sama berdoa saudara. Kami bersyukur buat pagi hari ini ya Tuhan. Kalau kami ada sama-sama di tempat ini untuk kami memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kami tahu biar Engkau hadir tengah-tengah kami, melawat kami, menjumpai setiap kami ya Tuhan. Kami boleh rasakan kasih-Nya Tuhan yang dahsyat atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Abah, terima kasih, pimpin kami, tuntun kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Puji Tuhan, haleluya. Kita sama-sama sembah Tuhan, saudara. Yang bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh sama-sama. Yang belum bisa boleh sampaikan terima kasih Tuhan. Katakan Engkau baik ya Tuhan. Katakan Tuhan Yesus dahsyat.
Di penyembahan kami, di pujian kami kepadamu ya Tuhan Yesus. Ya sungguh indah Dia Yesus, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Sama-sama katakan, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sama-sama angkat tangan kita katakan, sambutlah Yesus. Yes, Lord. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kan ku puja, ku cinta, ku sembah. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kau baik ya Tuhan. Dari awal sama-sama katakan, ya sungguh indah Dia Yesus, Dia Yesus, ya Tuhan, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Sama-sama katakan, Dia cinta daku dan
Beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekali lagi dari awal sama-sama kita katakan, ya sungguh Indah Dia Yesus, nyatakan Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, dengan iman. Dia cinta aku Dan aku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. biar saudara sendiri katakan, sambutlah. Terus nyatakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. bagi yang mulia, Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kami puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. sama-sama kita berdiri saudara, lebih lagi nyatakan, Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, Dia hormat, pujian dan kuasa, Yesus Raja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
sembah. Sekali lagi nyatakan, sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus Tuhan. tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, Bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, Kau kami puja, kau ku puja, ku cinta, ku sembah. sekali lagi nyatakan, kau kami puja, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya, sorakan haleluya. haleluya. Praise the one who set me free. Yes, Lord, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living God. Hallelujah. Hallelujah, praise the Lord who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the Lord who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the Lord who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the Lord who set me free. Hallelujah, that has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, hallelujah. Haleluya, kau dahsyat Tuhan. Kau pengharapan setiap kami. Yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Amin. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, semua bersuka cita, amin. 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 Siapa di sini yang lebih daripada pemenang? Woo. Boleh surakan. Coba selek kanan kirinya, kamu mau menang bukan? Nah, haleluya. Enggak. Haleluya. Kita semua menang bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin. Amin. Ku menang, ku menang. Nyatakan, ku menang, ku menang. Ku menang, ku menang. Saudara sendiri katakan, ku menang. Ku menang, bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang, Allah sedang
dia naik, Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit, haleluya, dia hidup, haleluya, dia naik, Roh Kudus turun. Ada kuasa, ada Kuasa dalam namanya, dalam domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darah, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Amin. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Semua lebih dari kemenangan, amin. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Sebab kita adalah umat Tuhan yang lebih daripada pemenang. Amin. Sama-sama katakan, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Dalam segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, Siapa dapat melawan? kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, katakan. Lebih dari Pemenang dalam segala perkara bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? tidak ada. Yang lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan ye 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 ye. Haleluya. Dari awal kita sama-sama katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika
Ya Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Yang lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, nyatakan. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Dari pemenang. Ya Allah di pihak kita. Amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan, sorakan hati. Haleluya. Haleluya. DNA kita adalah yaitu prajurit-prajurit Tuhan yang berkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, bersama-sama siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa. Pada zaman ini katakan amin. Haleluya. Sebelum duduk katakan kanan kirinya, kamu prajurit Tuhan. Silakan duduk kembali saudara, puji Tuhan. Kita akan sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Biar pujian penyembahan kami berkenan di hatinya Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu ya Allah. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasamu.
Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba. Sekali lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Namaya sandana maranaya sikara lambaya 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 hiya lambaya 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 lambaya. Kami bersyukur kepadamu pagi ini ya Tuhan. Bersama-sama kami merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan itu Engkau mengutus Roh Kudus untuk diam dalam setiap kehidupan kami, memenuhi kami, menuntun kami, membimbing kami, supaya kami hidup kami dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk karya-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa, yang telah menebus dan menyelamatkan kami semuanya. Kami bersama-sama ada sampai hari ini oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Inilah pujian kami, inilah ibadah kami, dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sebentar kami yang mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu itu kekuatan bagi kami semuanya yang mendengarkannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sambut firman-Mu. Setiap kita yang siap terima firman Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasih Tuhan. Selamat pagi semuanya, shalom. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Haleluya. Kita akan lihat klip dari film Tuhan Yesus naik ke surga, silakan media. Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu. Tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya.
Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, terima kasih. Nah, itu saudara cuplikan peristiwa. Ya, kira-kira gambarnya seperti itu. Kita akan buka Alkitab kita sama-sama di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai yang ke-11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dikatakan demikian firman Tuhan, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ini, sampai pada hari ia terangkat ke surga. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya." Ayat 3. Ayat yang keempat saya baca, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, "Telah kamu dengar daripadaku." 5. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Ayat 7. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." 9. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. 11. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, tema saya yaitu kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi. Lihat kanan kiri, katakan kamu adalah saksi. Lihat lagi kanan kiri dulu juga. Haleluya. Kita adalah saksi-saksi Tuhan Yesus. Amin saudara. Yesus pada waktu dia masih di dalam dunia ini, dia selama 40 hari antara kebangkitan dan kenaikannya ke surga, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dengan tujuannya apa? Adalah untuk membuktikan bahwa ia betul-betul atau benar-benar bangkit dari antara orang mati dan benar-benar hidup, saudara. Ayat yang ketiga disebut dikatakan demikian, bahwa kepada mereka yang menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai dan dengan banyak tanda yang membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudara, Tuhan Yesus berkali-kali berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya untuk meneguhkan bahwa dia benar-benar bangkit dan hidup. Yang kedua, mengapa Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam 40 hari itu, saudara, ada satu perbedaan yang besar ketika Yesus hidup dibandingkan dengan sebelum kematiannya. Yaitu apa? Tidak ada pencobaan, tidak ada serangan terhadap dirinya
dari tokoh-tokoh atau pihak-pihak orang Yahudi maupun pemerintahan Romawi. Itu berarti Bapak Ibu dan kasih Tuhan, di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, di dalam kita melayani Dia, saudara, pada saat ini memang masih ada banyak tantangan, masih ada banyak serangan, masih ada banyak pergumulan terhadap kita gereja Tuhan. Tetapi dengan melihat kehidupan Tuhan Yesus di bumi selama 40 hari ini, saudara, maka kita boleh yakin bahwa ada suatu saat kelak kita pun akan bebas dari serangan-serangan itu. Tetapi sementara kita semua ada serangan-serangan yang masih ada, sudah mari kita sama-sama bertekun dan dalam kita mengiring Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus dan melayani Dia. Tadi pagi sebelum saya naik ke sini, saya ngobrol dengan keamanan di bawah, cita-cita panjang lebar, saudara. Saudara, kenapa kita terus dijaga? Seperti itu ya, karena masih ada seperti ini. Jadi saudara dikasih Tuhan, tetaplah kuat di dalam kita mengiring Tuhan Yesus. Karena saatnya kelak kita akan dibebaskan dari semuanya itu. Puji Tuhan kita boleh sampai kepada hari ini kita masih beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Terus Tuhan kuatkan kita semuanya. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Di dalam dunia ini saudara, kita masih banyak pergumulan, kita harus masih namanya memikul salib. Karena itu kuatkan diri kita semuanya. Amin. Nah, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, slide berikutnya. Sifat kenaikan Kristus ke surga, yaitu kenaikan Kristus ke surga adalah suatu peristiwa yang sungguh-sungguh terjadi. Bersifat historis, sejarah. Dan bukan sekedar merupakan perumpamaan atau ilustrasi. Tidak, ini benar-benar realita, ini benar-benar historis, ini benar-benar sejarah, saudara. Yang berikutnya adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah suatu kenaikan yang bersifat jasmani. Tuhan Yesus naik ke surga dengan tubuh jasmaninya di bawah setelah kebangkitannya. Dengan tubuh kemuliaan itu. Dan yang ketiga, Kristus naik ke surga secara perlahan-lahan ke atas ke surga, disaksikan oleh murid-muridnya. Jadi tidak langsung dalam sekejap mata hilang, lap. Gak begitu. Tapi benar-benar disaksikan. Seperti di dalam cuplikan film tadi, saudara. Ilustrasinya seperti itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, benar-benar di satu bukti sejarah. Saudara percaya tidak percaya, Yesus tetap ada di surga sekarang. Amin. Saudara percaya nggak percaya, saudara beriman atau nggak beriman, saudara maupun dunia nggak percaya, Yesus tetap di surga. Ya. Yang kedua, kenaikan Kristus ke surga tidak ditunjukkan kepada semua orang. Mengapa? John Calvin menjawab demikian, saudara. Bahwa sebagaimana setelah kebangkitannya ia tidak menunjukkan dirinya kepada semua orang, demikian juga ia tidak mengizinkan semua orang menjadi saksi-saksinya. Saksi-saksi kenaikannya ke surga. Kenapa? Karena ia menghendaki bahwa misteri iman ini diketahui melalui apa? Pemberitaan Injil. Dan bukannya dilihat dengan mata, tapi oleh karena iman kepada Injil, berita Injil. Seperti itu. Maka Injil yang ditulis, yang kita pegang ini saudara, inilah bukti. Ini adalah tulisan-tulisan daripada saksi-saksi mata yang menyaksikan kehidupan Tuhan Yesus dan ketika kenaikannya. Dan juga saudara dikasih Tuhan, Injil yang ditulis ini bukan biografi, autobiografi Tuhan Yesus, tidak. Kenapa? Ada yang mempertanyakan kan, kemanakah waktu masa remaja Tuhan Yesus? Kan seperti itu. Jadi itu tidak disampaikan, mengapa? Karena itu bukan bagian dari berita keselamatan itu. Mungkin nanti satu saat kita akan bahas itu, saudara. Yang ketiga, fungsi dan tujuan kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah untuk menunjukkan bahwa misinya untuk menebus dosa kita sudah selesai. Dan untuk menunjukkan bahwa kita yang percaya kepadanya juga akan naik ke
surga. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan sama-sama naik ke surga. Haleluya, tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yang berikutnya adalah supaya apa? Supaya Roh Kudus turun dan penyertaan Tuhan itu benar sempurna kepada gerejanya, kepada kita. Nah, Tuhan berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan Roh Kudusnya, Tuhan Yesus akan menyertai kita senantiasa. Yang keempat, apa yang Yesus lakukan di surga? Yang Yesus lakukan adalah yang pertama, Yesus tetap melakukan tugasnya sebagai nabi. Di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu dikasih Tuhan, antara masa Adam sampai kepada Tuhan Yesus dibaptis, maka ada masa kenabian yang berkata atau yang berbicara Allah kepada umatnya, yang disebut namanya teofani. Teofani itulah penampakan diri Allah dalam wujud manusia, dan disitulah saudara Yesus hadir di sana. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu, mereka berkata dalam Yohanes pasal yang ke-8 dikatakan, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ketika Adam dan Hawa di Taman Eden, siapa yang berjalan-jalan di taman itu? Yaitu Tuhan Yesus. Saudara, cuman pada waktu itu dia namanya bukan Yesus. Praeksistensinya sudah ada. Seperti itu saudara. Yesus adalah nama yang dikenakan oleh kemanusiaannya pada saat dia lahir di dalam dunia ini. Itu seperti itu. Kemudian pada waktu Tuhan Yesus hidup saudara, kenabiannya berjalan. Dengan apa? Dengan pelayanannya. Selama 3,5 tahun itu, di pelayanannya, kenabiannya seperti itu. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga pun, pelayanan kenabiannya masih berlangsung. Dengan apa? Dengan dia mengutus Roh Kudusnya kepada kita. Supaya apa? Kita bisa menerima tuntunan Tuhan dengan Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Kemudian apa lagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ke surga? Yaitu Yesus juga tetap melakukan tugasnya sebagai imam. Sebagai imam. Yaitu apa? Menjadi pengantara. Itu sebabnya kalau kita berdoa, kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, karena dia sebagai pengantara kita. Saudara dikasih Tuhan, sedikit saja, bahwa begini, kata Kristus atau kata Mesias itu adalah artinya yang diurapi. Yang diurapi di dalam perjanjian lama itu yaitu imam, raja, nabi, tiga-tiganya ini diurapi. Dan mereka disebutkan sebagai Mesias. Imam juga disebutkan Mesias, raja juga disebutkan Mesias, nabi juga disebutkan Mesias. Nah, tiga-tiganya ini di dalam perjanjian lama itu tidak bisa membawa Israel sesungguhnya di dalam pengenalan akan Allah dengan sungguh-sungguh. Pembebasan juga demikian. Maka diharapkan ada muncul namanya Hamasiah. Yang memiliki jabatan imam, nabi, dan raja. Dan itulah yang dinanti-nantikan oleh orang-orang Yahudi. Dan ini digenapi oleh Tuhan Yesus. Kembali ke slide lagi. Ya. Apa karena baru ya? Saudara lihat perbedaan enggak? Saudara senang enggak? Ya, cuman medianya harus di-upgrade. Selain medianya di-upgrade, orangnya juga harus di-upgrade ini. Medianya harus ini ya. Nah, kemudian Yesus mempersiapkan tempat di surga. Menyediakan tempat bagi kita. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, saudara, Tuhan Yesus menyediakan tempat di sana sehingga dia berkata, nanti dia akan datang kembali supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun juga berada. Dia, Tuhan Yesus menjadi raja segala raja dan Tuhan
di atas segala Tuhan. Segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku, kata Tuhan Yesus. Segala kuasa itu sebabnya dia disebut Tuhan di atas segala Tuhan yang namanya Tuhan. Begitu saudara. Disebut Tuhan. Karena apa? Segala kuasa ada di tangan dia. Maka disebut juga Raja. Dan inilah saudara Tuhan Yesus menggenapi yang disebut dengan Hamasiah itu. Yaitu orang yang diurapi memiliki jabatan Nabi, Imam, dan Raja. Itulah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang layak dipuji dan dimuliakan. Yang bersuka cita katakan amin. Tepuk tangan bagi dia, haleluya, haleluya. Nah, lalu setelah itu apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, saudara? Apa tanggung jawab kita? Yang pertama, tanggung jawab kita jangan hanya merenungkan surga, tetapi tidak melakukan apa-apa. Sama-sama dibaca, 1, 2, 3, jangan. Murid-murid Tuhan Yesus ketika dia menyaksikan Tuhan Yesus naik ke surga, saudara, murid-murid itu terbengong-bengong. Ngeliatin ke atas. Dia terus memandangi ke langit. Sampai akhirnya malaikat Tuhan datang menegur mereka. Hei orang-orang Galilea, mengapakah engkau menatap ke langit? Seperti itu saudara. Dan ini juga mengingatkan bahwa mereka belum waktunya masuk surga, orang-orang Galilea tersebut saudara. Mereka masih orang-orang Galilea dan mereka masih hidup dalam dunia ini. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus dan termasuk kepada kita semuanya. Tugasnya apa? Yaitu yang kedua, slide yang kedua, harus memberitakan Injil sama-sama. Itu sebabnya tema saya adalah kamu adalah saksi. Kita harus memberitakan Injil saudara, sebelum kedatangan yang kedua kali, supaya ada banyak orang diselamatkan. Amin. 2 Petrus pasal yang ke-3:9 dikatakan bahwa Allah tidak menghendaki seorang pun binasa. Dia mau supaya diselamatkan. Ada banyak perintah yang Tuhan berikan kepada murid-murid untuk mereka melakukan ini. Tetapi ada satu perintah yang ditekankan di sini yaitu tentang memberitakan Injil. Itu terbukti yang diberikannya persis sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Tadi dikatakan di dalam klip tadi ya, film tadi ya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kamu adalah saksi. Kamu adalah saksi. Perintah apa itu? Yaitu perintah untuk memberitakan Injil. Lukas pasal 24 ayat 47. Dan lagi dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Yang berikutnya, ayat yang kedua disebutkan di atas adalah perintah, yaitu perintah menunjukkan kepada perintah untuk memberitakan Injil. Matius pasal 28 ayat 19-20 dikatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Ayat yang ke-8 dikatakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Dari mana saudara? Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Markus pasal 16 ayat 15 juga dikatakan sama-sama 1, 2, 3. Lalu pergilah, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, saudara. Jadi memberitakan Injil kepada segala makhluk, segala bangsa, siapa saja. Dari mana kita mulai? Kita bisa memberitakan ini dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Yerusalem berbicara tentang kota di mana Tuhan Yesus ditangkap, diadili,
difitnah, disiksa, dan dibunuh. Yerusalem bicara tentang kota ini. Tetapi dari kota inilah Kristus memerintahkan penginjilan itu dimulai. Dan inilah kasih yang melampaui segala akal. Lu sudah bisa bayangkan kan di mana dia disiksa, di mana dia diadili, di mana dia dihukum, justru dari situlah mereka harus mulai memberitakan Injil. Yerusalem juga bisa berbicara tentang orang-orang terdekat kita. Yang gampangnya begitu, orang-orang dekat kita. Penginjilan juga tidak boleh dilakukan hanya terhadap bangsa tertentu saja. Contoh bangsa Batak atau bangsa Jawa saja enggak boleh. Tapi harus semua bangsa. Samaria bahkan sampai ujung bumi, semua bangsa. Jadi harus semua sudah harus kita beritakan Injil. Supaya semua orang diselamatkan. Yang mengerti katakan amin. Lihat kanan kiri katakan lagi, kamu adalah saksi. Haleluya. Haleluya. Kamu adalah saksi. Dimulai dari orang-orang terdekat kita, saudara. Jangan sampai orang-orang terdekat kita belum diselamatkan. Tidak sedikit kan orang yang sibuk melayani di luar, rumah tangganya sendiri belum diselamatkan. Betul enggak saudara? Wah di sana dipakai luar biasa, KKR di mana-mana, di rumah sendiri pada murtad, kan begitu kan. Nah belum diselamatkan. Jadi dimulai dari keluarga kita. Maka itu sebabnya kita diminta supaya membawa keluarga kita kepada Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulannya adalah, kalau saudara percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka saudara memang pasti akan masuk surga. Dan surga itu memang enak, menyenangkan, tetapi bagaimanapun juga jangan hanya merenung tentang surga. Kita punya tugas, ya Pak? Kita punya tugas selama kita belum masuk surga, tugas kita yaitu menjadi saksi, beritakan Injil, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, jadi saksinya. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kita akan masuk perjamuan kudus Bapak Ibu dan kasih Tuhan. Kita mengingat kembali akan karyanya Tuhan yang luar biasa atas kita. Apakah sudah mendapatkan roti dan anggur? Kalau sudah, mari sama-sama bagian berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan. Begini firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari Bapak Ibu, sebelum kita makan, minum dan roti ini, kita minta ampun sama Tuhan. Oh ralawaya segera. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, adalah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Yang seharusnya kami binasa, tetapi Kau berikan kami kehidupan yang kekal di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Di mana hari ini kami juga memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan biarlah mulai peringatan ini ya Tuhan, iman kami semakin diteguhkan, untuk kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau, bahwa ada kepastian surga, ada kepastian kehidupan kekal bersama dengan Engkau.
Sekalipun dalam dunia ini harus menghadapi banyak tantangan, pergumulan, penderitaan, kesengsaraan. Tetapi ada sukacita di balik dari semua yang terjadi. Karena kami tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami orang-orang yang mengasihi-Mu ya Tuhan. Dan pagi ini melalui perjamuan kudus ini ya Tuhan, biarlah kami semua dikuatkan. Kami boleh menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang yang diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, layakkan kami semuanya. Oh ralapaya sinaralapaya sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh ralapaya sandaralaparalaparalaparalapa. Begini firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita, saudara. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibentuk oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan Yesus, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kita. Ucapkan terima kasih kepadanya. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat keselamatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh dalam Yesus Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau baik buat kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa bagi anak-anakmu sekalian. Tuhan berkati mereka. Ora labaya sika. Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa boleh angkat tanganmu.
Kau yang menolong setiap anak-anak-Mu sekalian Tuhan. Apapun keadaan mereka yang hadapi hari-hari ini, Tuhan menolong anak-anak-Mu. Kau curahkan mujizat-Mu dan pertolongan-Mu ya Tuhan atas mereka. Oh, pemulihan, kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan tepat pada waktu-Mu ya Tuhan. Atas anak-anak-Mu sekalian menghadapi situasi yang tidak mudah hari-hari ini. Dan biarlah Tuhan kekuatan iman terus meneguhkan mereka dan kemenangan bagi bagian anak-anak-Mu sekalian. Makasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih biar keselamatan sempurna ada pada setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Kau buat berhasil dan beruntung ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati sekolah, kuliah anak-anak-Mu. Tuhan berkati ya Tuhan. Berkasih kemurahan Tuhan harus melimpah-limpah senantiasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersuka cita sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, haleluya. Silakan duduk kembali saudara dikasih Tuhan. Ya, salam. Berapa banyak diberkati, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Katakan kanan kirinya, kamu adalah saksi. Atas nama pengerja, jemaat, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Samuel Sulistia. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati Pak Sulis, keluarga, dengan berlimpah-limpah. Adakah di antara Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan? Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir? Baik, tidak ada, jemaat yang luar biasa semua. Baik, sambil mempersiapkan untuk saya bacakan pengumuman, saya mengundang untuk para pendoa bisa maju dulu di depan nanti yang akan memberikan persembahan buat lagu kita. Jadi persembahannya di bawah aja, nanti berikan di depan. Ya. Baik, saya bacakan pengumuman. Yang pertama, doa pengerja GBI 3 Raksa akan dilakukan pada hari Kamis 29 Mei, artinya hari ini setelah ibadah kedua. Ini wajib bagi para pengerja, aktivis, gembala kul dan pengurus kul untuk hadir. Kemudian yang kedua, sehubungan dengan hari Sabtu di tanggal 31 Mei 2025 ada MD PCD SICC, maka untuk doa pagi yang biasanya kita jam 5 pagi diliburkan. Yang ketiga, ibadah youth, pray, praise, and worship akan dilakukan pada hari Sabtu 31 Mei 2025 jam 19 di tempat ini, mengundang setiap anak-anak muda dan yang berjiwa muda untuk hadir. Yang keempat, ibadah hari Minggu di Minggu tanggal 1 Juni 2025, ibadah pertama dan kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendri Panjaitan. Ibadah ketiga akan dilayani oleh Bapak PDM Tulus Aritonang. Yang kelima, tolong diperhatikan para gembala kul atau pengurus kul. Berapa banyak di sini gembala kul atau pengurus kul? Bisa melambaikan tangan. Jadi akan dilakukan namanya disko, diklat spesial kul. Diadakan pada tanggal 14 dan 21 Juni 2025 di Modern Land. Bagi gembala kul yang belum lulus diklat spesial kul, wajib mengikuti dan terbuka untuk pengurus kul, jadi pengurus kul bisa hadir. Pendaftaran biayanya 50.000 untuk 2 kali makan siang, jadi sebenarnya untuk 2 kali makan siang. Tapi wajib membeli buku, nanti beli bukunya bisa di Tokopedia atau Shopee, tapi harus mendaftar dulu ke Penatua Kul. Pendaftaran ditutup pada tanggal 9 Juni, tolong diperhatikan. Yang keenam, yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum
persembahan bagi perawatan gereja kita. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di depan layar kita sudah berbeda dari hari Minggu kemarin, benar? Jadi puji Tuhan, ya kan, kita bisa tentunya kita harus memberikan servis pelayanan yang terbaik buat jemaat. Dan kemarin ada yang menabur juga buat media ini, ada yang menabur 4 juta gitu kan. Nah, kalau Bapak Ibu digerakkan oleh Tuhan mau menabur bagi pembelian media ini, bisa diberikan ke gereja, dikasih keterangan untuk pembelian LED Videotron. Kalau mau transfer juga bisa. Jadi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang akan mengembalikan persepuluhan nanti juga bisa maju ke depan, dimasukkan ke kotak yang tersedia. Itu aja pengumuman kita. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. John Calvin berkata, kenaikan Kristus ke surga adalah jaminan bagi kita punya rumah di surga. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Pak Sulis bisa doakan untuk persembahan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu dikasih Tuhan, kami datang kepadamu Bapa, naikkan syukur kami dan kami datang dengan tidak tangan hampa. Kami bawa persembahan kami, ucapan syukur kami kepadamu dan biarlah persembahan ini menjadi kemuliaan hormat bagi Engkau ya Tuhan. Berkati persembahan umum, persembahan untuk perawatan gereja kami, dan bahkan untuk persembahan bagi anak yang mengembalikan persepuluhan Tuhan berkat-Mu berlimpah-limpah. Bukakan tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Hadir setiap belalang pelab yang coba menyerang hasil usaha anak-anak dan kami percaya berkat 100 kali lipat ganda kami terima di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami beri dengan sukacita karena kami mengasihi Tuhan Yesus. Yang siap memberi sama-sama katakan amin. Selamat memberi saudara.
Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Haleluya. Kiranya Engkau Memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu angkat tangan kita semuanya dan arahkan hati pada Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera sukacita berkat Allah yang melimpah-limpah dalam kasih yang sempurna di Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita senantiasa hari ini, esok dan sampai Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati semuanya.